Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak orang penasaran akan bagaimana nasibnya besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Bahkan ada yang nekat bertanya kepada siapa saja yang dianggap bisa mengetahui masa depan. Ada pula orang tua yang tidak sabar mengetahui jenis kelamin bayi yang sedang mereka kandung. Lebih ekstrim lagi, ada yang mengaku mengetahui berapa lama usia seseorang, sampai dia memvonis umurmu tinggal 3 bulan, umurmu tinggal 4 bulan. Tapi sampai sekarang lewat 2 tahun, dia masih sehat-sehat saja. Dan baru-baru ini sebuah berita mendadak viral bahwa 15 Ramadan tahun 2020 akan terjadi huru-hara, kekacauan di seluruh jagat raya, dan meteor bertabrakan, sehingga muncullah asap hitam tebal menyelimuti manusia di atas bumi yang disebut dukhon. Sungguh mengerikan gambaran-gambaran yang akan terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini tidak terjadi apa-apa. Apakah hal-hal misterius ini pernah ditanyakan seseorang langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Ada cerita yang masyhur di kitab-kitab tafsir Al-Quran. Misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Al-Baghawi tentang surat Luqman ayat 34. Ada sebuah cerita diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Mujahid mengatakan bahwa dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Badui yang bernama Al-Warith bin Amr bin Harithah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya istriku sedang hamil. Maka beritahu aku, dia melahirkan apa, laki-laki atau perempuan? Dan negeriku sedang paceklik, kekeringan. Maka beritahu aku, kapan hujan akan turun? Dan aku telah mengetahui kapan aku dilahirkan. Maka beritahu aku, kapan aku mati?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Mujahid berkata bahwa ayat inilah yang disebut kunci-kunci perkara gaib yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Arti dari surah Al-An'am ayat 59 ini,
dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Hadis sahih juga menguatkan tentang adanya kunci-kunci perkara gaib ini. Hadis riwayat Bukhari dalam mentafsirkan surat Luqman ayat 34. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun thumma qara'a inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.